Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebelum itu, saya minta teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh dan berlutut di hadapan Tuhan. Sikap saat teduh selesai. Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian berkata, karya terbesar. Yeah.
Tuhan, terima kasih kami bersyukur buat pagi hari ini Bapak, yang kami bisa bersatu berkumpul di tempat ini. Apa yang baik, sebentar lagi kami akan memuji-muji-Mu dan menghabis kerjaan suami. Apa yang baik dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami, Bapak, memberikan kami pengertian daripada Engkau. Ini kami Bapak, ini ibadah kami Bapak, kami serahkan dari awal ke tengah hingga akhir. Nah, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih dalam sukacita? Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian berkata, terima sukacita surga. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu pujian berkata, Kurindu Sabda. Tenangkan hati dan pikiranmu, saudaraku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pujian berkata, Kurindu Sabda. Ku rindu sabdamu, ku rindu
anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Pagi ini kami kembali datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kelayakan daripada Tuhan. Kami mohon pengampunan atas semua dosa kami, agar kami mendengarkan akan firman dan kiranya Tuhan berbicara pada kami, supaya kami bahkan hati kami untuk bisa taat dan mendengarkan dengan seksama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Suaraku kedengaran enggak? Benar. Benar ya? Cukup. Kita 3 hari ini berada di dalam rangkaian Jumat Agung dan Paskah. Apa yang kita peringati? Bahwa Tuhan Yesus mati di salib dan akan ini sudah tahu konsepnya. Saya akan membawakan renungan singkat mengenai 3 salib pada pagi hari ini, karena saya yakin percaya adik-adik semua sudah tahu, sudah mendengar mengenai kisah penyaliban ya dari kecil, iya? Atau belum pernah dengar? Udah pernah tuh? Sudah ya? Kita baca dari Lukas 23 ayat 39 sampai 42. Lukas 23 ayat 39 sampai ke 42. Lukas 23 ayat 39 sampai 42. Sudah dapat? Sebelah kiri saya membaca ayat ganjil, sebelah kanan saya membaca ayat genap. Kita lakukan secara bergantian ya. 39 1 2 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menyebut dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam." Ya, puji Tuhan. Ada berapa salib yang tertanam di Golgota? 3 ya? Bisa 2 tambah 1. Alkitab menyebut ada 3 yang disalibkan, ya kan? Yesus di tengah, kemudian ada di sebelah kanan dan kirinya ada penyamun ya? Penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Salib ini sebenarnya artinya apa? Kalau dalam penghukuman pengadilan Romawi, ada yang tahu? Kenapa disalib? Ada yang tahu? Karena menyamakan diri sama dengan Raja Kaisar. Nah, itu alasannya. Tapi kenapa dikasih hukuman salib? Kenapa orang Romawi menyalibkan orang? Kenapa Romawi memberi hukuman salib? Ada yang tahu? Oke. Karena penyaliban itu adalah hukuman yang paling besar, paling tinggi di pengadilan Romawi. Ini penjahat yang paling besar, orang yang bersalah paling besar, pembunuh apa segala macam, itu hukumannya di salib.
Jadi Tuhan Yesus dianggap bahwa dia adalah penjahat yang besar. Memang disalib dia sama-sama dengan apa? Penjahat kan? Itu adalah hukuman yang paling besar yang bisa ditetapkan oleh orang Yahudi. Dan hukuman salib itu diberikan kepada orang asing, bukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi nggak, orang Romawi tadi. Orang Romawi sendiri tidak boleh disalib, paling dicambuk. Ya kan? Ada di Alkitab, boleh dicambuk, tapi tidak boleh disalib. Karena itu adalah hukuman kepada orang foreigner istilahnya, orang bukan Romawi. Karena orang bukan Romawi dianggap sebagai warga negara kelas kesekian. Jadi boleh diperlakukan seperti binatang, salib, dihukum. Nah, Tuhan Yesus disalib karena dia dianggap sebagai penjahat, ya. Penjahat satu, penjahat kedua, penjahat ketiga. Nah, ini ada. Tapi sebenarnya kenapa Tuhan Yesus disalib di situ? Karena tadi Opung sudah bilang dia menganggap dirinya sama seperti, bukan dia, orang Yahudi, bangsanya dia sendiri terancam oleh keberadaan Tuhan Yesus, ya kan? Sehingga mereka menangkap, mencoba membunuh, tapi tidak mau mengotori tangan sendiri kan? Akhirnya menyerahkan dia ke Pilatus. Pilatus dihasut bahwa Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan kaisar. Ya, itu yang tuduhan yang dihadapkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu teman-temannya sendiri kan, bangsanya sendiri kan. Ya. Bagaimana sedihnya ya dikhianati atau dipersalahkan oleh bangsa sendiri coba. Nah, tapi ternyata setelah disalib yang adalah menjadi hukuman terbesar ya kan. Ini kan penyaliban itu hukuman terbesar ya. Coba kalau kita dihukum, kita kira-kira gimana? Kalau kita dikasih hukuman terbesar gitu misalnya, apa itu ya? Hukuman terbesar di Indonesia apa ya misalnya? Penjara seumur hidup ya? Ya. Hukuman mati. Hukuman mati ya. Sebelum itu penjara seumur hidup lah ya. Kira-kira apa yang di benak keluarga atau saudara kita gitu? Kalau misalnya dengar Tidak ada harapan. Tidak ada harapan, betul. Ini misalnya ada saudara kita yang dihukum mati atau dihukum penjara seumur hidup, kira-kira apa di benak kita? Hah? Sedih, betul kan? Tapi apalagi satu lagi? Kecewa, apalagi? Malu mungkin ya? Ini ada saudara kita. Kenapa? Karena di persepsi masyarakat dia bersalah dong, ya kan? Kalau nggak bersalah kenapa dihukum gitu? Artinya kan wah ini penjahat, saudara lo penjahat, gimana kira-kira kalau begitu? Hah? Malu kan? Iya, Karena itu adalah wah dia benar-benar bersalah berarti ini memang orang rendahan atau bagaimana gitu kan? Jadi perasaannya malu. Nah, memang tujuannya adalah untuk membuat malu, membuat jerak, hukuman yang paling berat itu, ya kan? Salib itu dikasih supaya orang tidak lagi berbuat jahat, supaya orang itu jerak gitu, efek jerak, ya dipermalukan, bukannya dipermalukan secara fisik, tapi juga secara rohani, mental, dihina, ya, dihina. Tapi tahu nggak? Dengan kehinaan itu akhirnya Tuhan menebus dosa kita kan? Ya nggak? Ya. Justru itu memang harus dilakukan. Nah, tadi saya akan cerita lebih lanjut kenapa itu harus dilakukan. Tapi di atas di 3 salib di Golgota itu, ya, yang tadinya menjadi kehukuman, ada cerita atau bukan cerita, arti di balik 3 salib tadi. Ya, salib tadi kan kita udah belajar bahwa salib adalah hukuman ya. Salib itu hukuman, tapi di dalam situ juga artinya adalah kematian. Kematian dan dosa. Ada 3 salib, ada 3 kematian di situ dan kaitannya terhadap dosa.
Yang pertama adalah kematian di dalam dosa. Mati dalam dosa. Binasa. Mati di dalam dosa. Itu penjahat yang tadi kita baca di awal. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kita nggak tahu sebenarnya. Kita bilang sebelah kiri atau kanan. Tapi ya bolehlah kita anggap sebelah kiri aja. Karena sebelah kanan itu biasanya yang diperkenan gitu kan. Domba. Sebelah kanan perkenan yang kiri. Kecuali kalau yang kidal, sorry ya. Ada yang kidal nggak di sini? Oh, ada yang kidal kan. Gak apa-apa lah. Anak saya juga kidal. Jadi nggak saya pakai sebelah kiri. Tapi penjahat yang awal yang tadi kita baca dia bilang apa? Bukankah engkau adalah Kristus? Dia malah apa? Menghina kan? Menghujat. Bukankah engkau Kristus? Katanya kamu bisa nyembuhin orang. Katanya kamu bisa membangkitkan orang. Kamu bisa melepaskan orang dari setan, dari penjara. Turun dong dari situ. Selamatkan saya. Kami. Ya, betul. Selamatkan dirimu dan kami. Kalau kamu bisa menunjukkan itu, saya mau deh percaya sama kamu. Saya mau bertobat. Tapi tunjukin dulu. Bandit. Ini tipe orang yang butuh bukti untuk percaya. Tapi apa? Kata Tuhan, gak ada. Kalau kamu mau percaya, kamu percaya karena kamu beriman, bukan karena bukti. Iman itulah yang menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita buka. Ibrani 11 ayat 1. Tidak kita lihat dan tidak kita harapkan. Buka Ibrani 11 ayat 1, sama-sama baca. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Kita ulang sekali lagi, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus lihat dulu baru kita percaya. Tidak. Harus punya iman. Itulah yang menjadi bukti dari apa yang. Nah, penjahat yang pertama ini minta bukti dulu. Turun dari situ. Kasih lihat saya bahwa engkau memang adalah Tuhan. Kalau kau bisa melakukan mukjizat itu, turun sendiri. Udah disalib kurang ajar terus. Nah, itu dia. Udah disalib masih kurang ajar. Udah tahu salah masih belagu. Masih sombong. Ini tipe orang yang menganggap remeh keselamatan, yang menganggap remeh anugerah dari Tuhan, ya, yang hanya meminta bukti, tapi nggak mau percaya, ya, keras kepala. Pernah nggak ketemu orang yang kamu kasih lihat dulu ke saya, baru saya percaya? Pernah nggak ketemu? Si Thomas. Oh, jangan yang 2000 tahun yang lalu, yang sekarang ya deket-deket kiri kanan nih. Kiri kanan oknya. Kiri kananmu ada nggak orang yang begitu? Ada. Hah? Ada. Masa nggak ada? Ayo, yang masih mempunyai sifat seperti ini, nih hari ini kita diingatkan sama Tuhan, bertobat. Jangan lagi kasih bukti dong. Beda ya kalau misalnya yang punya berhubungan, aku sayang sama kamu, kasih bukti dong. Bisnis ayo. Bisnis. Kalau kata hukum bisnis. Kasih bukti, mana buktinya, mana bunganya? Bunga mawar atau bunga deposito? Mawar. Berduri kalau mau. Bunga berduri tapi ya, mawar berduri. Kasih bukti, bukan janji. Kalau slogan itu kan ya, ada iklan ya, kami memberi bukti, bukan memberi janji. Racun di tangan kiri. Nah, Madu di tangan. racun Racun. di tangan kiri, madu di tangan kanan. Secara duniawi masuk akal ya nggak? Kita kalau di dunia ini kalau nggak ada bukti kita nggak akan mau ngerjain sesuatu, ya nggak? Kalau kita nggak ada perjanjian ikatan jual beli, nggak mungkin kita. Di mana-mana juga begitu. Kamu mau masuk ke mau mendaftar di sini kan harus mengajukan surat dulu toh, harus tanda tangan dulu toh, baru menjadi mahasiswa. Masa kamu ngaku-ngaku aku mahasiswa IKSM loh, mana kartu anggota? Oh
nggak ada. Kita nggak perlu tanda tangan itu. Ya orang ketawa dong, ya nggak? Ya, harus ada buktinya. Mana kartu anggotanya? Mana? Oh, saya kemarin ujian dapat 100. Mana hasilnya? Masa ngomong aja atau gimana? Mana buktinya gitu kan? Ya nggak? Memang secara duniawi masuk akal ya yang diminta sama penjahat ini kan? Oh, kasih bukti dong kalau Tuhan. Kasih bukti lah. Kalau nggak, saya nggak mau percaya. Secara duniawi masuk akal ya? Masuk akal. Tapi secara apa? Secara kehendak Tuhan tidak masuk akal. Kenapa? Yang pertama, Tuhan sudah memberikan bukti-bukti, ya kan? Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menyembuhkan segala macam, sudah ada bukti, ya kan? Sudah ada, sudah terjadi. Masalah dia mau percaya atau enggak, dia minta lagi, ya itu hanya dia aja, penjahat ini aja yang keras kepala kan? Dia hanya mau melihat dengan mata kepala sendiri dulu baru percaya, itu salah, ya kan? Kalau kita sudah dengar, kita sudah baca, kita sudah tahu, kenapa kita masih mengeraskan diri? Saya mesti lihat sendiri. Kita udah baca, kita udah dengar kesaksian orang. Ya, ini harus ingat nih, adik-adik. Ya, jangan mengeraskan hati. Ya, kecuali kalau nanti hubungan perpacaran itu urusan masing-masing lah ya. Tapi kalau dengan Tuhan, tidak ada itu lagi. Tuhan, kalau tidak ada sembuh ini saya nggak mau percaya. Hati-hati, kamu mau uji Tuhan atau kamu lagi keras kepala tuh, ya kan? Tuhan, kalau saya nggak dapat ini ujian lulus, saya nggak mau percaya sama Tuhan. Hati-hati, bukan begitu caranya. Ya, kalau saya nggak lulus ini semester berapa Pak? Kalau saya nggak naik semester 3 ini, saya nggak mau percaya lagi sama Tuhan. Hati-hati. Apakah kita lagi menguji Tuhan dengan berkata demikian? Ya, kalau kita meminta bukti dulu baru kita percaya pada Tuhan, hati-hati. Apakah kita berada di sebelah kiri? Ya, sebelah kiri. Kita baca di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya kasih contoh satu lagi. Ada yang ingat cerita mengenai Lazarus dan orang kaya? Hah? Lazarus dan orang kaya. Ada yang pernah dengar ceritanya? Pernah? Kita baca sekali lagi ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada yang belum dengar atau sudah dengar semua ini? Sudah. Sudah. Ada yang belum? Ayo baca. Bergantian, sebelah kiri, sebelah kanan. Ayat 19 sebelah kiri saya, kemudian 20 sebelah kanan. 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahan. Kiri, kanan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dengan pintu rumah orang kaya itu, Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat pengetahuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau bertambah
orang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, hadapan mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Sama-sama. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau menyerahkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kalau kita baca dari mengenai logikanya orang kaya ini sama ya sama yang penjahat tadi ya. Turun dulu, kasih lihat saya baru saya percaya. Dia bilang juga sama, itu masih ada tuh saudara saya. Kalau ada orang yang bangkit dari kematian terus datang terus kasih tahu bahwa lo hati-hati ya, jangan buat salah terus nanti kalau masuk neraka kayak abang lo tuh yang lagi sekarang disiksa tuh. Pasti mereka akan percaya. Logikanya masuk ya? Logika masuk ya? Tapi di sini Tuhan Yesus melalui Abraham berkata, kalau dia nggak mau dengerin kesaksian para nabi, nggak ada gunanya, karena hatinya sudah dikeraskan. Ya. Jadi ini orang kaya, coba bayangin, orang kaya belagu lagi, udah mati, udah di neraka masih belagu lagi, masih nyuruh-nyuruh Abraham lagi kan? Coba bayangin, masih nyuruh-nyuruh Abraham ya, Abraham tolonglah, udah suruh si Lazarus tuh datang. Kebiasaan dari waktu dia masih di dunia suka nyuruh-nyuruh mungkin ya kan? Bikinin kopi, bikinin itu. Ini nyuruh Abraham lagi. Nyuruh Abraham, coba bayangin. Kelakuannya nggak benar banget. Ya, masih nyuruh-nyuruh. Untuk tolong itu. Si Lazarus suruh ke rumah saya supaya adik-adikku tuh selamat. Logikanya bener ya? Tapi nggak benar sebenarnya menurut Tuhan. Ya, orang ini masih sombong, udah di neraka masih sombong, ya. Terus udah di neraka masih mau merintah-merintah, nggak ada. Kalau dia manusia kita dikasih kesempatan ini, kita hidup mungkin berapa? 60, 70, 80 tahun ya. Kalau kita selama hidup kita tidak mau bertobat dan kita hanya mau aku mau dengar dulu kesaksian dari orang yang paling besar atau itu, baru saya yakin. Wah, hati-hati. Kita lagi memutar balikan logika Tuhan, lagi menguji Tuhan ya. Jadi yang pertama saya bilang, ini orang yang mati di dalam dosa ya. Kematian yang pertama, salib yang pertama adalah penjahat itu, dia mati di dalam dosa karena dia tidak mau bertobat, karena dia merasa saya perlu bukti ya. Hati-hati, kita harus selalu berdoa, Tuhan, hati saya nih udah betul atau belum? Saya percaya kepada Tuhan karena saya dilahirkan Kristen. Siapa di sini yang lahir dari keluarga Kristen? Semua ya? Ada yang lahir bukan dari keluarga Kristen? Oke, puji Tuhan. Muslim tadinya? Tuhan. Jadi Tuhan. Tapi jangan salah. Kita lahir di keluarga Kristen bukan berarti kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Ya, kalian, ya saya nggak tahu ya, saya nggak mau menghakimi masing-masing. Tapi tolong lihat di dalam hati dan di dalam pikiran, motivasi kamu datang ke gereja apa? Ya, motivasi kamu mau melayani, mau masuk IKSM apa? Apakah benar karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, ataukah karena sesuatu yang lain? Saya nggak tahu. Kalau di sini orang kaya ini dan penjahat itu, ya mereka sudah mati di dalam dosa ya. Karena
mungkin motivasi awalnya udah salah gitu. Ya. Ini yang pertama, mati di dalam dosa. Yang kedua, mati untuk dosa. Ya. Mati untuk dosa. Itu adalah penjahat yang di sebelah kanan. Dia mengaku, ini orang jahat juga nih. Ya loh, tadi kan kita udah ngomong, orang yang disalib itu pasti penjahat yang paling besar kan? Pasti adalah dosanya yang paling besar, sehingga makanya dia disalib, kasih hukuman paling berat. Tapi apa yang dia bilang? Lukas 23 tadi, malah dia memarahi orang yang penjahat yang pertama tadi kan? Lo kacau lo, kalau kita tuh memang layak untuk dihukum. Dia tahu bahwa dia bersalah. Dia bilang, memang kita tuh layak dihukum, tapi ini orang ini nggak layak untuk dihukum. Orang ini orang benar gitu. Jadi jangan asal ngomong gitu kan. Dia tahu bahwa Yesus membawa keselamatan. Yesuslah juru selamat itu. Akhirnya apa yang dia bilang? Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan apa yang Tuhan Yesus bilang? Dah. Pada saat dia bilang begitu, apa yang terjadi? Pertama dia menyatakan bahwa memang Tuhan Yesus adalah raja, ya kan? Dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali itu. Ingatlah akan daku ketika engkau datang lagi sebagai raja. Coba kalian pikirkan, ini lagi disalib semua nih kan, ya nggak? Dia juga melihat Tuhan Yesus lagi disalib di situ. Dia udah tahu pasti ini bakal mati ini Pak, mati bareng-bareng gua gitu. Tapi apa yang dia bilang? Ingatlah akan aku ketika engkau datang. Jadi dia beriman. Pada saat dia disalib itu dia mempunyai iman bahwa Tuhan Yesus akan bangkit kembali, akan datang kembali sebagai raja. Ini menarik ya. Padahal dia adalah penjahat yang besar loh. Kalau nggak mungkin dia disalib dong kalau dia bukan penjahat terbesar kan. Tapi ketika dia disalib di situ, dia menyadari bahwa saya memang berdosa. Tuhan Yesus bakal datang lagi sebagai raja. Dia tahu sendiri, dia sendiri Tuhan Yesus disalib juga, pasti mati juga nih. Tapi dia bilang seperti itu. Berarti dia tahu bahwa bakal bangkit kembali, dia akan datang lagi sebagai raja. Kalau saya mau selamat, saya pasti mati. Tapi saya mau jiwa saya selamat. Berarti saya harus mohon pada Tuhan untuk mengingat saya. Amin. Pendosa tahu firman ya. Pendosa tahu firman. Pendosa yang tahu firman dan mengimani firman tersebut. Dan saya percaya, ini saya percaya nih, bertobat. Dan saya percaya imannya itu bukan karena kemampuannya dia sendiri, tapi Tuhan yang kasih iman di dalam hatinya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena yang di sebelah juga pasti tahu dong. Yang sebelah kiri kan? Yang sebelah kiri juga pasti dengar. Sok tahu. Tapi yang sebelah kiri nggak mau beriman. Karena Tuhan nggak kasih iman sama dia. Yang sebelah kanan mau beriman, menerima. Dia punya iman itu. Nah ini sekali lagi saya bilang tadi yang pertama. Dan nanti saya akan balik lagi untuk menegaskan terakhir. Kita coba lihat Lukas 18 ayat 31. Orang seperti ini adalah orang yang pertama dia harus rendah hati, sadar bahwa memang kita ini berdosa. Coba kita lihat contohnya adalah si pemungut cukai yang berdoa di Bait Allah. Sakyus. Bukan Sakyus. Temannya lah. Ya, kawannya. Lukas 18 ayat 31. Lukas 18 ayat 31. Ayo. Baca ya, 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak mengerti semuanya ini. Arti perkataan.
Bukan, Lukas, saya salah itu. Bukan 31, 13. 13. Lukas 18 ayat 13, terbalik. Sorry. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengenal ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Rendahkan hati. Kita tahu bahwa kita berdosa. Bahkan dia berdiri jauh-jauh ya, gak berani menegakkan ke langit karena dia tahu dia berdosa. Inilah sikap yang dimiliki oleh si penjahat yang disalib yang sebelah kanan. Ya, dia tahu dia berdosa, dia minta maaf, dia minta Allah untuk mengasihani dirinya. Tapi saya mau katakan satu hal ya, kalau dia bisa merasa seperti itu, sekali lagi kita harus ingat, itu hanya karena Allah menanamkan pengertian dan hikmat itu di dalam hatinya. Jadi dia sadar. Karena banyak orang yang nggak sadar ya kan? Banyak orang yang nggak sadar bahwa dia berdosa. Jadi kita diperhadapkan pada dua pilihan, ya adik-adik semua nih. Kita mau mati di dalam dosa, seperti penjahat yang sebelah kiri, atau kita mau mati terhadap dosa. Ini terpanggil mana ini? Mana kita dipanggil? Mati di dalam dosa, die in sin, atau mati terhadap dosa, die to sin. Karena yang terakhir yang saya mau katakan, salib yang ketiga yang paling mulia adalah Tuhan Yesus mati untuk dosa. Die for sin. For who sin? Untuk dosa For us. kita semua, ya kan? Coba, kamu bisa internet nggak? Coba search dulu itu cambuk Romawi, lihat seperti apa barang itu. Coba. Ngeri sekali. Ada yang udah pernah lihat belum cambuk Romawi itu kayak gimana? Ya. Ujungnya tuh kayak bulatan besi, Pak. Wah, bulatan besi. Coba kita renungkan sama-sama ya. Dari mulai Kamis malam Tuhan ditangkap di Taman Getsemani kan? Ya kan? Habis perjamuan makan malam ke Taman Getsemani, dia berdoa. Subuh-subuhnya ditangkap kan? Berarti nggak tidur dong tuh, ya kan? Habis itu digelandang ke Mahkamah Agama kan? Mahkamah Agama. Jadi Jumat pagi diadili, dipukulin, ditampar ya. Ingat nggak? Ada yang ditampar kan? Terus habis itu diapain? Dihina-hina kan? Dihina-hina, dituduh, diludahi. Siapa yang sakit tenggorokan di sini? Nah, tuh. Nah, termasuk seperti orang. Coba ditabuk, belum tidur ditabuk, gimana rasanya kalau belum tidur ditabuk? Udah perokok berat lagi. Pening ya. Terus habis itu apa yang dibawa ke pengadilan Pilatus kan? Diadilin lagi lah, berdiri lagi. Terus ke Herodes, balik lagi. Habis itu apa? Dicambuk. Udah dapat belum cambuknya? Coba kasih lihat ini biar tahu pada tahu semua. Jadi ujungnya itu ada besi. Tiap kali dicambuk, daging itu keluar. Tiap kali dicambuk, daging keluar. Dicambuk sampai berapa kali kita nggak tahu ya, kita nggak mencatat. Tapi yang maksimum itu dicambuk 40 kali, nggak boleh lebih. Ya, bisa jadi Tuhan Yesus dicambuk 39 kali ya. Dicambuk. Mana barangmu? Karena disesah. Karena itu yang dibilang sama si Pilatus. Ya, Pilatus udah cambuk aja deh. Karena dia mau menyelamatkan Tuhan Yesus supaya nggak disalib, udah cambuk aja deh. Cambuk 40 kali coba. Cas, tiap kali dicambuk, pak, des, daging keluar. Habislah barangmu. Wah, habis lagi. Siapa yang pernah iris pisau? Sakit nggak kalau iris pisau? Sakit. Ini 40 kali, 39 kali di Anak mana bukti? Lihat tangan saya. Kelingkingku kena salib. udah itu
Coba sekarang nggak sama-sama kita menelusuri lagi apa yang terjadi di hari Jumat kemarin misalnya. Kita ingat setelah dicambuk, terus dia disuruh apa? Dipakai lagi mahkota duri kan? Mentung lagi, cos, Sampai tulang-tulang. cos, gitu kan? Habis dipakai, dipukul malahnya, pop. Habis itu disuruh apa lagi? Udah berdarah-darah gitu, suruh apa? Bawa salib. Aduh, Naik ke atas. Habis itu disalib. nggak mau tobat kah? Siapa yang mau bertobat? Ini benar-benar ya. Yang Ada yang nggak angkat tangan? Ini setengah tiang. Baik. Ya. Jadi adik-adik, saya cuma mau mengingatkan Tuhan Yesus sudah melalui ini mana nih? Udah lah ya, udah. Pokoknya udah punya gambaran lah ya. Udah punya gambaran, nanti lihat sendiri di Google sendiri lah ya. Tuhan Yesus melalui semua itu karena apa? Karena memang harus ada yang menerima itu supaya apa? Supaya manusia bisa diselamatkan. Tuhan perlu untuk memuaskan keadilan dia, Membayar tunai. membayar tunai. Ya, dari awal kalau ada dosa, Allah Bapa di surga tidak bisa hidup berdampingan dengan dosa. Bahkan pada saat Adam makan buah pengetahuan, dia melakukan dosa itu, ada korban yang dikorbankan Tuhan. Apa itu? Ada anak domba yang kulitnya harus diambil untuk menutupi ketelanjangan Adam. Ya toh? Kalau ada kulit yang dipakaikan berarti ada anak domba yang mati dong, ya kan? Jadi dari awal kalau ada dosa harus ada penghukuman. Mungkin adik-adik semua dari dulu dengar Allah itu kasih, Allah itu baik sama kita. Betul. Tapi jangan lupa Allah itu juga adil. Allah itu Allah yang suci. Dia akan menuntut penghukuman atas dosa karena dia tidak bisa hidup berdampingan dengan dosa ya. Nah, itulah makanya Tuhan Yesus harus mati supaya dosa itu tuntas dibayar. Supaya kita yang percaya dan beriman punya kesempatan untuk menerima keselamatan bersama-sama kembali dengan Tuhan. Coba kalian bayangin, sebenarnya itu hanya masalah sakit fisik, oke lah ya. Tapi coba pikirin yang paling dalam, bahwa kalau Tuhan Yesus itu kan sebenarnya Allah anak ya. Dia kan keluar dari berarti bersama-sama dengan Bapa di surga kan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Coba kalian pikirin, selama di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selama dia berkomunikasi dengan Allah Bapa, dia selalu panggil apa? Bapa di surga kan? Bapa. Tapi begitu dia mau mati, sampai kalimat terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan pada saat dia mau mati, dia bilang apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang terakhir lagi, ya Allah, ke dalam tanganmu kusahkan Nyawa. Allah. Coba pikir baik-baik. Kenapa di sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus berbicara kepada Bapa di surga dengan Bapa, tiba-tiba dia pas terakhir mau mati dia bilang Allah? Karena di situ ada keterpisahan. Ya. Gak bisa lagi dia panggil Bapa. Karena dia sedang menanggung dosa itu. Paham ya? Coba kalau kalian terpisah dari orang tua kalian, bagaimana rasanya? Hah? Sakit sekali ya. Bukan masalah sakit fisik di situ. Fisik kan biasalah, bisa sembuh gitu kan. Ini dia yang udah dari sejak awal bersama-sama dengan Allah Bapa di surga gitu kan. Tuhan Yesus yang menciptakan dunia dong, bersama-sama terus kan. Tapi Batin. ya, untuk that brief period of time
ketika dia harus menanggung semua dosa. Allah nggak bisa bersama-sama, nggak bisa. Ini saatnya kamu tanggung sendiri. Makanya dia bilang, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Ya karena nggak bisa. Dia lagi menanggung semua dosa seluruh manusia. Tapi batinnya sangat Ini bukan masalah, serius. ini bukan masalah lagi apa ya, tadi yang saya bilang fisik gitu ya. Oke lah, fisiknya juga menderita, tapi secara keterpisahan dari orang yang sangat dia kasih itu, coba kalian pikirkan baik-baik. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus itu demikian besar. Nah, kenapa saya bilang begini? Balik lagi tadi kepada motivasi kita. Saya harap ya mungkin setelah kita diingatkan kembali akan Jumat Agung, setiap Jumat Agung kita akan mengingat hal ini kan. Puasa. Puasa. Ya, siapa yang nggak puasa kemarin? Mukanya nggak serius. Puasa pun. Ya. Puasa. Ya. Kalau dia puasa, yang ini puasa. Semua yang puasa angkat tangan dulu. Oh, ya semua puasa. Ingat akan Tuhan Yesus. Oke. Ingat motivasi kalian datang ke sini apa? Ingat motivasi kalian untuk melayani itu apa? Apakah hanya karena aku pengen datang ke Jakarta? Saya pernah bilang ini ya. Saya pernah bilang loh. Ada yang pernah dengar saya bilang ini. Hah? Kamu ya kayak kamu tidak ada. Mungkin kalian datang ke sini hanya karena wah ada kesempatan sekolah di sini bisa dapat sekolah gratis mungkin ya, saya nggak tahu. Pada belajar gratis, Ya, ya. sekarang sudah bayar. Bayar, oke. Aku mau ke Jakarta, mau lihat-lihat segala macam. Silakan ya, itu semua balik lagi ke kita masing-masing. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah mati, sudah terpisah dari Bapa di surga, Bapaknya dia. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Sekarang pilihan ada pada kita. Kita mau hidup mati di dalam dosa, die in sin, atau kita mau die to sin, die mati terhadap dosa. Ya. Pilihan di tangan kita semua. Jadi adik-adik belajar untuk dan berdoa ya. Berdoa lagi. Tuhan, ini saya harus kemana? Ya kalau misalnya secara logika ya harusnya kita memilih yang kanan, ya kan? Coba orang yang udah mati buat kita masih nggak mau percaya, masih membutuhkan bukti apa lagi, ya kan? Masih membutuhkan bukti apa lagi, gitu. Ya, itu yang saya mau sampaikan hari ini, pagi ini. Mari kita tutup mata, kita semua merenung. Saya mau kita ambil waktu 1-2 menit, semua tutup mata. Kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan pada kita. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia menanggung keterpisahan dari Allah, kesendirian untuk apa? Apakah untuk menjadi raja di dunia ini? Tidak. Malah untuk dicaci maki, dipukuli, dicambuk, dan kemudian disalib dan terpisah, benar-benar terpisah dari Allah, dari Bapaknya dia sendiri. Untuk apa? Supaya dia bisa menanggung dosa kita. Kita yang selalu nakal, kita yang tidak mau taat. Apakah kita masih mau tidak percaya lagi? Apakah kita masih mau hidup seenak-enaknya lagi? Apakah kita masih mau menolak kasih Tuhan? Coba kita renungkan. Dan
Saya mau bertanya pada saat ini, nggak usah lihat kiri kanan, semua berpikir dan berdoa di dalam hati. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya? Angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Siapa yang mau berjanji? Siapa yang mau berkata, Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu? Tangan boleh turunkan, silakan turunkan tanganmu. Semua tetap berdoa. Jangan lihat kiri kanan, ini semua janji kamu kepada Tuhan. Siapa yang mau berjanji, Tuhan terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Saya mau hidup suci. Saya mau hidup taat mulai saat ini sampai ke depan. Saya mau taat, mau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah berkorban untuk saya mau hidup suci dan menjauhkan diri dari kejahatan. Siapa yang berkata demikian? Tunjukkan tangan saudara. Angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Tangan diturunkan. Kita berdoa bersama-sama ya. Ikutin saya berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih terima kasih untuk pengorbananmu Untuk untuk pengorbanan di kayu salib di kayu salib yang sudah menebus dosa kami, yang yang sudah menebus menebus dosa dosa kami, sehingga kami sehingga kami bisa diselamatkan. bisa diselamatkan. Ubahkan hati kami, Bapa. ubahkan hati kami, Ubahkan hati kami, Tuhan Yesus, Ubahkan hati kami Tuhan Yesus, agar bisa lebih agar bisa lebih mencintai-Mu, mencintai-Mu, taat kepada perintah-Mu, taat kepada perintah-Mu, dan hidup suci dan hidup suci menurut perintah Tuhan. menurut perintah Tuhan, Agar kami tidak lagi agar kami tidak lagi menyia-nyiakan hidup kami, menyia-nyiakan hidup kami, karena Tuhan sudah mati bagi kami. karena Tuhan sudah mati bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus. kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Berikan kepada pemimpin acara. Amin untuk teman Tuhan. Amin. Teman Tuhan yang sangat luar biasa dan semoga Tuhan selalu berkati dalam pelayanan maupun dalam kehidupan. Tiba saatnya kita menyampaikan setiap doa saat kita. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu yang berkata telah kulihat. Telah
kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan kepada kami dari malam hingga sampai pada pagi hari ini. Tuhan telah menolong, di mana Bapa selalu menyertai kami. Dan pada saat ini Bapa, kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk para pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kesehatan dan hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi cuaca hujan dan panas silih berganti di Jakarta dan sekitarnya, agar belas kasihan untuk umatnya terjadi sehingga terhindar dari batuk, pilek, panas, dan demam berdarah. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Kristus Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu kepada kami semua, sehingga kami pada saat ini dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, inilah pujian penyembahan kami, kiranya menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar, kiranya menjadi rema bagi kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, tambah-tambahkan hikmat-Mu, dan berkati pelayanan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa untuk PT Santosa Asih Jaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asih Jaya di Codet. Kiranya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, bersemangat dalam bekerja. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT SAJ sehingga dapat membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Kami juga berdoa untuk kemurahan dan belas kasihan Tuhan kepada PT Santosa Asih Jaya agar mendapatkan proyek-proyek atas perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengumuman proyek PAM Jaya, pekerjaan rehabilitasi pipa jaringan Jalan Raya Bogor agar dapat dimenangkan PT Santosa Asih Jaya sesuai dengan perkenanannya. Kami juga berdoa untuk tagihan Yantek di Jabar, Yantek Suserabar, dan Yantek Riau agar dapat dibayarkan PLN. Kami juga berdoa untuk tim tender dan tim marketing PT Santosa Asih Jaya agar diberikan hikmat dan akal budi daripada Tuhan untuk mengikuti tender. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya akan meminta berdiri. Pengorbanan yang kau ingkar berikan.
warga Santosa Asigo. Berdoa untuk PT Santosa, PT Tunas Berkah Santosa agar tagihan proyek HKD Spam Palu dapat dibayarkan. Kami tetap berdoa untuk PT Multikarya Trusindo agar tagihan ke PT Amat Karya dan tagihan PT Wika mendapatkan balas kasihan Tuhan. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdoa. Kita berdoa untuk STT IKSN Santosa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa dan bersatu hati menyerahkan STT IKSN. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh siswi dan staf serta sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Bapa yang baik, kami berdoa buat biaya operasional STT IKSN setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati untuk mendapatkan donatur dan sponsor. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kampus kami STT IKSN Santosa Asih di Provinsi Jambi. Setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk persiapan Universitas Santosa Asih, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita menyempurnakan doa kita ini, yang dimana Tuhan Yesus telah mengajar murid-muridnya. Doa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan mengambil sikap. Sikap saat itu selesai. Shalom. Shalom. Jika ada pengumuman, dipersilakan. Siapa yang ditugaskan besok? Sudah ada? Pak Enos